Dewan juri yang arif dan bijaksana, teman-teman generasi emas sebangsa dan setanah air, salam Pancasila. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihil mujtaba, amma ba'da. Adalah Pancasila yang dirancang sedemikian rupa sebagai dasar negara, dihafal sejak usia masih belia, dan terus dikaji nilai-nilainya di setiap jenjang pendidikan, menunjukkan betapa pentingnya Pancasila untuk terus mengakomodasi rakyat dengan nilai-nilai substansinya. Tapi bagaimana kenyataannya? Masih ada golongan-golongan yang mengatasnamakan agama tertentu dengan radikalnya mengarankan Pancasila sebagai asas dasar karena dikhawatirkan menggantikan ajaran Islam sebagai pandangan hidup. Ini syirik, mereka bilang. Ini dapat merusak ajaran dan akidah Islam, mereka bilang. Sikap dan perilaku seperti ini yang sangat berpotensi akan merusak paham yang moderat dalam beragama pada generasi muda. Oleh sebab itu, izinkan saya, Zain Asyadili Dwi Fahman, siswa Madrasah Aliyah Halimah Sungkrapyak Yogyakarta, akan menyampaikan sepatah dua patah kata dengan tajuk pentingnya moderasi beragama bagi generasi muda untuk kelestarian Pancasila. Dewan juri dan teman-teman yang saya cintai, keberadaan Pancasila dan agama tidak dapat dipisahkan. Mulai dari perumusannya hingga kelestariannya turut melibatkan para tokoh agama, di antaranya Kiai Haji Wahid Hasyim, yang bukan hanya ikut melestarikan, bahkan juga ikut merumuskan dan ikut mengamandemen alinea pertama pada Piagam Jakarta demi rasa toleransi dengan umat beragama di timur Indonesia. Tidak cukup sampai di situ. Beberapa dekade kemudian muncullah kesalahpahaman umat tentang hubungan antara Pancasila dan agama. Mereka beranggapan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan menggantikan agama sebagai pandangan hidup. Maka hadirlah tokoh-tokoh agama, di antaranya Kiai Haji Halimah Sungkrapyak beserta ulama-ulama lainnya dalam Munas Nahdlatul Ulama ke-27 di Situbondo mengatakan bahwasannya sebagai umat muslim tidak seharusnya kita memandang hubungan antara Pancasila dan agama secara simbolik belaka, melainkan juga memandangnya secara substantif, bahwa Pancasila merupakan wujud dari nilai-nilai keagamaan. Terdapat tauhid di dalamnya, terdapat kemanusiaan di dalamnya, terdapat persatuan, kemusyawaratan, dan keadilan sosial di dalamnya. Dewan juri dan teman-teman yang saya cintai, meskipun kisah ini telah lama terjadi, namun sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita dapat mengambil hikmah betapa pentingnya moderasi beragama demi kelestarian Pancasila. Lantas, apa yang dimaksud dengan moderasi beragama? Moderasi beragama adalah meyakini betul bahwa tidak ada perbedaan antara hak dan kewajiban selaku warga negara berdasarkan agama. Moderasi beragama adalah memahami betul
bahwa berbuat baik dan adil merupakan bagian dari ajaran agama. Inilah rencana pembangunan jangka menengah nasional. Inilah paham yang telah lama menjaga kebinekaan di negeri ini. Belakangan ini, seiring bertumbuhnya era digitalisasi, kebebasan dalam mengaksesnya sangat-sangat berpotensi akan menghilangkan paham yang moderat dalam beragama bagi generasi muda. Mulai dari munculnya paham yang liberal sampai ke radikal, sehingga dapat kita saksikan saat ini terjadinya penolakan umat lain di mayoritas tertentu, hingga munculnya politik identitas menjelang pesta demokrasi. Oleh sebab itu, Dewan Juri dan teman-teman yang saya cintai, saya mengajak agar kita dapat mewujudkan generasi emas yang digadang-gadang akan menjadi tombak kemajuan bangsa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjaganya dengan paham yang moderat dalam beragama. Tentang keyakinannya dengan anak muda, Bung Karno pernah mengatakan, 1000 orang berjiwa tua hanya dapat bermimpi, namun 1 orang berjiwa muda akan dapat mengubah dunia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi